Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Tulus Abadi menyerukan kepada masyarakat yang dirugikan akibat kasus Pertamax oplosan mengajukan gugatan kepada PT Pertamina, Persero, baik gugatan individual dan atau gugatan class action, gugatan kelompok. Pasalnya, dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun, bahkan mencapai Rp950 triliun jika dihitung sejak 2018. Masyarakat selaku konsumen juga ikut menjadi korban dan dinilai berhak menerima ganti rugi dan kompensasi akibat kasus Pertamax oplosan tersebut. Konsumen Indonesia sebagai pengguna BBM Pertamina, khususnya jenis Pertamax, segera mengonstruksikan gugatan class action pada Pertamina, bukan hanya mendengung, mengeluh, di media sosial, atau tempat lain saja. Segera rumuskan kerugian yang dialami, baik kerugian material dan atau imaterial, disertai bukti-bukti yang diperlukan, rumuskan tuntutan ganti ruginya, plus segera tunjuk perwakilan kelompoknya, class representative. PT Pertamina, Menteri ESDM, khususnya Dirjen Migas, bahkan Presiden RI, layak dan pantas untuk menjadi tergugat utama dalam gugatan class action ini, kata Tulus dalam tulisan opininya berjudul, Menimbang Gugatan Class Action pada Pertamina, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Tulus, aksi konsumen untuk melakukan gugatan itu, dijamin sangat kuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUPK. Pasal 46 ayat 1 UPK memandatkan bahwa gugatan pada pelaku usaha bisa dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan, atau ahli warisnya, atau oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, gugatan kelompok, atau LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang memenuhi syarat. Dari sisi hukum acara, gugatan class action juga mempunyai sandaran yang sangat kuat, karena sudah diatur via Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Gugatan class action pada Pertamina pernah dilakukan oleh konsumen, didampingi YLKI dan kawan-kawan, pada 2001, manakala Pertamina menaikkan harga gas LPG 12 kg secara tiba-tiba, tanpa adanya proses sosialisasi pada penggunanya. Cara seperti ini jelas melanggar hak konsumen, karena mengabaikan hak atas informasi bagi konsumen. Gugatan class action juga pernah dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia pada 2007 atas tabrakan adu banteng di Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang menewaskan 33 penumpang. Pada kasus korupsi yang melibatkan para pejabat Pertamina, dan endingnya merugikan konsumen sebagai pengguna produk Pertamax, dari sisi normatif sangat apik jika dilakukan upaya gugatan dengan konstruksi class action. Tersebab terdapat persamaan kasus, persamaan waktu kejadian, dan kasusnya bersifat massal pula. Ini menjadi modal dasar bagi publik, konsumen, untuk melakukan gugatan class action, tegasnya. Dia menambahkan, gugatan class action pada Pertamina sangat penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan. Pertama, fakta hukumnya sangat cocok untuk dilakukan dengan konstruksi gugatan class action, dengan dasar pasal 46 ayat 1 UPK. Kedua, untuk mengakselerasi hak-hak konsumen, agar hak konsumen tidak secara sembrono dilanggar oleh pelaku usaha, Pertamina. Ketiga, untuk memberikan efek jera, deterrent effect, pada pelaku usaha, agar tidak mengulangi dan melanggar hak konsumen. Dan keempat, untuk membuktikan di pengadilan terkait kasus tersebut. Jika putusan hakim menyatakan Pertamina bersalah, maka Pertamina harus memberikan ganti rugi dan kompensasi pada konsumen. Dan jika sebaliknya, maka nama baik Pertamina akan terpulihkan, pungkasnya. Seperti diketahui, Direktur Utama, Dirut, PT Pertamina, Persero, Simon Aloysius Mantiri akhirnya muncul ke publik dan meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Persero tersebut. Pernyataan permohonan Dirut PT Pertamina, Persero, disampaikan dalam konferensi pers Pertamina yang juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube perusahaan BUMN tersebut. Dalam pernyataannya Simon mengucap bahwa peristiwa yang terjadi menjadi peristiwa yang memukul dan menyedihkan serta menjadi ujian besar bagi Pertamina. Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina, Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kata Simon dalam jumpa pers di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Pertamina, Senin, 3 Maret 2025. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan menjadi salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina, jelas Simon. Namun begitu Simon memastikan bahwa pihak Pertamina akan berkomitmen untuk selalu mendukung proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 hingga 2023.
Kami sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung dan tentu akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan tambahan agar proses ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ungkapnya. Simon juga menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk bisa berbenah dan memperbaiki diri dengan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap operasional perusahaan. Dengan begitu Pertamina akan terus memberikan pelayanan dan produk dengan kualitas terbaik. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian kemarin sangat membuat resah di masyarakat, jelas Simon. Namun komitmen kami di sini bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, lanjut Simon. Pertamina saat ini, menurut Simon, telah melakukan uji sampel di 33 SPBU wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangsel. Hasil uji coba pun disebut bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai standar spesifikasi yang disyaratkan Dirjen Migas ESDM. Pada kesempatan tersebut Simon juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan menyiapkan nomor aduan 081417081945. Nantinya masyarakat bisa menyampaikan langsung melalui nomor tersebut bila menemui pelanggaran atau situasi yang tidak sesuai di lapangan. Usai peristiwa ini, Pertamina berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar tata kelola Pertamina jauh lebih baik agar Pertamina dapat menjadi kepercayaan dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Saya sebagai pucuk pimpinan perusahaan juga akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia, tegas Simon. Sekali lagi mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, dan di dalam Pertamina masih banyak insan-insan yang merah putih, yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara ini, ungkap Simon. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Rin, dan RON 98 Pertamax Turbo. Dan diambil sampel dari terminal BBM Pertamina Pelumpang, begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian ESDM. Namun, itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia. Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.